Duduk kembali saudara, shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Gembala saat ini masih sedikit terganggu kesehatannya ya. Jadi mau ngomong tuh batuk gitu ya, sampai sering. Akhirnya tadi kemarin mengutus bilang sama saya untuk menggantikan. Iya. Baik saudara, sebelum kita akan ada jemaat baru, kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir, yaitu Ibu Sarah Rosa dari Tangerang. Bisa bangkit berdiri Bu? Ya, yang sebelah kanan kirinya bisa kasih selamat ya. Puji Tuhan. Haleluya, selamat datang Ibu Sarah Rosa dari Tangerang. Baik saudara, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Frida. Mari, waktu dan tempat Bu, saya persilakan. Shalom, selamat malam. Saya juga menyapa saudara-saudara saya yang mengikuti live streaming. Shalom. Baik Bapak Ibu, malam ini saya akan bersaksi. Sebenarnya saya nggak mau, karena saya pikir ini mungkin kesaksian hanya simpel saja. Tapi Brisco mengingatkan Mama, Papi sudah bilang kalau sudah dapat mujizat harus bersaksi, tidak boleh enggak. Nah baik Bu, karena saya mau saksikan ini tentang Loa. Tapi saya tidak memakai 5x5, tapi saya mau pergunakan afirmasi. Nah, mungkin sebagian orang kesaksian saya ini mungkin itu biasa, tapi bagi saya pribadi, sekecil apapun yang Tuhan berikan kepada saya, itu suatu yang sangat luar biasa, yang patut saya beritakan ke semua orang, biar semua orang juga diberkati. Karena saya percaya jika saya diberkati, saudara-saudara saya juga semua yang percaya Bapak Yahweh pasti juga akan diberkati. Nah begini Bapak Ibu, sebelum saya menyaksikan tentang Loa, 2 minggu yang lalu saya itu keluar dari rumah ke warung, hendak membeli sesuatu. Nah tiba-tiba itu saya mau nyebrang, saya melihat sebelah kiri itu ada 5 motor, jadi saya biarin dulu lewat. Terus saya lihat kanan ada 2, tapi cuma 1, yang satunya agak jauh. Lalu tiba-tiba sepeda motor itu 5-nya saya udahlah lewat dulu. Nah setelah lewat itu yang satunya lewat, lalu saya nyebrang. Waktu saya nyebrang itu biasa saja, dan pas di tengah udah mau nyampe ke sebelah, saya itu kayak seperti nggak sadar, tiba-tiba rasa ada angin, lalu saya itu kayak didorong gitu, udah gitu sampai terus cret itu motor langsung di samping saya itu motor. Lalu yang mengendarai motor bilang gini, Ibu kalau nyebrang itu lihat-lihat dong kiri kanan, jangan nyusahin kami. Ya saya balik, saya bilang gini, aku lihat, saya nggak apa-apa. Nah semua orang yang duduk di situ udah berteriak, Ibu nggak apa-apa, jatuh Ibu. Enggak Mas, saya memangnya kenapa? Dia bilang, kan tadi Ibu ditabrak motor. Enggak, nih motornya cuma di samping di sini. Puji Bapak Yahweh, saya percaya malaikat Elohim itu yang mendorong saya. Saya sangat percaya karena seperti saya ngambang, seperti waktu saya nyampe di depan situ. Loh, kenapa orang bilang saya ditabrak? Ibu jatuh. Jadi mungkin mereka melihat itu saya udah ditabrak. Tapi berkat pertolongan Bapak Yahweh, dengan malaikatnya, dia mendorong saya menyeberang. Puji Bapak Yahweh, itulah mujizat yang luar biasa. Nah malam ini Bu, saya mau menyaksikan tentang luar biasanya jika kita mempraktekkan Loa. Saya mempraktekkan dengan cara afirmasi. Setiap pagi saya dengan Brisco itu mengucap syukur dengan apa yang saya inginkan. Begini Bu, saya ceritakan kronologisnya. Saya itu kalau tidur malam jam 8, kalau sudah jam 8 itu sudah nggak kuat, pasti tidur. Saya ini suka nonton musik Ibu, pokoknya namanya musik, terus film-film kolosal, baik China, Korea, Turki atau India. Saya suka film sejarah, tapi itu selalu mainnya di atas jam 9, jam 10, jam 12 gitu. Nah saya nggak bisa. Nah tahun 2007 itu kami beli televisi, itu bisa rekam. Nah sejak saya yakin untuk merekam itu sudah lama orang tahu dan banyak yang bisa merekam.
Tapi masalahnya merekam itu harus posisi TV mati atau harus pakai hard disk, dan merekam itu cuma satu event aja gitu. Nah, tapi saya puji Tuhan, puji Bapak Yahweh, saya mendapatkan televisi yang direkam itu tidak perlu pakai hard disk di depan. Lalu pada saat saya merekam itu hanya Brisco yang program, jam sekian rekam di TVA, jam sekian rekam di TV, dan itu dia langsung pindah cepat gitu Bu ya. Jadi saya bersyukur, terima kasih. Nah, tahun 6 bulan yang kemarin itu rusak karena ada hasilnya tapi nggak ada suaranya. Di situ saya bilang, Tuhan, Engkau tahu aku sangat senang nonton musik, nonton film-film sejarah. Nah ini, itu, tapi saya bilang gini, ya sudah. Kalau memang enggak itu ya sudahlah, mungkin Tuhan izinkan aku harus lebih dekat sama dia gitu. Nah, puji Bapak Yahweh ya. Sehingga saya hanya bilang saya gini, karena apa Bu? Kalau saya mau memperbaiki TV saya itu bisa, tapi dulu 2015 rusak, itu lama karena teknisnya ngomong gini, Bu, ini nggak boleh buru-buru karena TV Ibu ini keluaran 2007, sedangkan sekarang udah 2015, sehingga spare partnya itu sudah sulit. Nah, tapi puji Bapak Yahweh, 2 minggu itu sudah ada, akhirnya baik. Nah, kemarin ini selama 6 bulan rusak Ibu. Ya itu ya saya bergumul. Brisco bilang, kan kita punya cara Mama. Lalu kami mengucapkan terus setiap pagi terima kasih Bapak Yahweh, aku sudah mendapatkan TV baru. Nah, maksud saya Bu, bukan televisinya, karena TV sekarang itu canggih, smart TV kan, ada YouTube-nya, sudah digital, terus juga punya remote pinter kan gitu. Yang saya butuhkan itu rekaman yang tidak perlu ditunggui, dan juga habis rekam satu dia bisa otomatis pindah-pindah itu. Nah, karena kami terus memperkatakan itu, tiba-tiba Brisco lihat di satu tempat, satu toko, ada mah ada. Nah gini, tapi saya kok belum respon. Nah, berjalan waktu dengan singkatnya kesaksian ini, tiba-tiba hari Senin kemarin itu saya ngomong sama Brisco, kayaknya Brisco hati saya ini sudah terdorong kepingin lihat tuh televisi. Lalu Brisco bilang, ya udah Ma, ayo. Nah, kami pergilah di satu tempat. Nah, pada kami sampai di sana, karena kami memang mau beli hanya yang 40 inch, karena nggak usah terlalu besar. Ada harganya 6.235.000, tapi nggak bisa dicoba Ibu. Dia bilang katanya ini nggak ada sinyal apa segala macam. Terus saya bilang sama Brisco, ya sudahlah ya Nak, nggak usah. Brisco bilang enggak Mah, kita harus pergi ke toko yang satu. Akhirnya keluarlah kami ke toko itu, kami ke satu toko. Disinilah mulai mujizat Bapak Yahweh terjadi. Nah, kami sampai di toko itu, akhirnya pelayannya itu memberikan pelayanan sangat baik, ya gitu, mulai dari perkataannya, menuntun kami, mengajari. Nah, singkat cerita, akhirnya saya mendapatkan televisi yang bisa merekam tanpa harus ditunggui, tanpa harus di setiap satu acara gitu, yang penting diprogram aja gitu, nanti dia sendiri move begitu, pindah. Nah puji Bapak ya. Yang kedua Ibu ya, karena saya hanya menginginkan itu hanya yang bisa rekam, tapi puji Bapak Yahweh, ya sudah digital, jadi tidak perlu pakai set top box lagi, terus dapat juga remote pintar. Dan yang paling saya senang Bu, yang tadinya itu harganya 6.200.000 lebih, aku dikasih 5 juta. Itu. Kedua, yang tadinya saya bilang 6.235.000, 40 inch, malah dikasih 43 inch. Terus saya itu di situ saya langsung bilang begini, Bapak Yahweh, itulah luar biasanya Engkau. Bukan hanya kepentingan primer saja yang kita ya, tapi untuk kesenangan hati kita juga itu Bapak Yahweh itu perhatikan. Nah itulah Bu, jadi saya bilang ini, saya harus saksikan bahwa jangan sekali-sekali meragukan, selama kita mengikuti alurnya Bapak Yahweh, caranya Bapak Yahweh, lakukan saja apa yang diajari Papi, dan jangan pernah maksudnya Bapak Yahweh itu sangat luar biasa. Saya rasa cukup kesaksian saya. Terpujilah Bapak Yahweh Elohim Israel di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dari kekal hingga kekal. Terima kasih, saya kembalikan sama Ko Jameson. Ya, memang orang kalau dikasihi Bapak Yahweh itu
sebenarnya sebelum ngomong sudah Tuhan sediakan saudara. Amin. Orang itu kalau hidupnya disayang sama Tuhan, saudara baru batin Tuhan kasih. Ya. Dan saya pikir banyak kesaksian-kesaksian yang seperti itu. Kemarin aja waktu saya ke Jakarta, tak tambahin sedikit. Kemarin waktu saya ke Jakarta juga gitu saudara. Ya. Waktu saya ke Jakarta naik bus, dan waktu itu dijemput sama Isri ya, itu adiknya Mami. Tiba-tiba dia bilang begini, James, kamu sudah pernah makan makanan Mongol belum? Belum mau ya? Mau. Dalam hati saya gini saudara, wah kebenaran, saya itu sebenarnya dari sekitar 1 minggu yang lalu, sebenarnya lebih 2 minggu yang lalu sebelum saya diajak makan itu, saya tuh batin saudara. Kenapa? Saya itu suka lihat acara di televisi itu, Indihome itu acara apa, channel AFC atau apa itu saya lupa. Betul ya? AFC itu kan masak-masak ya. Beberapa kali itu saya lihat ada orang yang itu bikin makanan Mongol gitu kan ya. Wah saya batin, aduh kayaknya kok enak gitu ya. Mereka bikin domba dipanggang gitu kan, kok enak ya gitu. Nah sampai di Jakarta saya diajak makan saudara, ternyata kok iso tepak gitu kan ya. Kalau dipikir-pikir kok bisa ya gitu ya. Padahal kan sukar cari makanan Mongolia gitu, tapi saya diajak. Nah itu salah satu contoh saya katakan, mungkin itu sepele ya, tapi percaya enggak saudara bahwa sebenarnya apa yang saudara inginkan sebelum saudara ngucap, Tuhan wis tahu. Amin. Ya. Nah, oke, baik. Kita sekarang akan masuk di dalam firman Tuhan. Nah, firman Tuhan malam hari ini bicara tentang Daud, saudara. Ya. Saya pikir kalau kita bicara tentang Daud, hampir semua orang-orang Kristen pada umumnya pun tahu tentang kisah ini. Terutama tentang kisah Daud melawan Goliat, ya kan? Tapi sebenarnya kisah Daud ini ada banyak chapter-chapternya saudara. Ada banyak bagian-bagian kisah-kisah kehidupan Daud yang sangat menginspirasi, saudara. Saya suka sekali dengan tokoh Daud ini. Ya. Saya suka sekali dengan tokoh Daud. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita mau kupas, ya, kalau kita mau kupas tentang kehidupan Daud, itu banyak sekali hal yang dapat kita ambil hikmahnya. Nah, malam hari ini ada beberapa poin yang saya pikir saya perlu sampaikan, ya, dari kisah kehidupan Daud ini. Ya, makanya saya kasih judul khotbah ini malam hari ini adalah ada apa dengan Daud, saudara. Ada apa dengan Daud? Coba next kita lihat. Nah, Daud itu adalah salah satu tokoh dalam kitab suci yang paling familiar. Ya, selain Mose, selain Abraham, Daud itu termasuk yang sangat familiar. Dari anak-anak sampai orang tua tahu tentang kisah Daud. Tetapi sebenarnya Daud ini punya karakter yang sangat, menurut saya, berbeda dari tokoh kitab suci yang lain, seperti Mose, seperti Abraham, atau yang seumuran seperti Hananya, Misael, Azaria, bahkan seperti Salomo. Itu beda, saudara. Ya, beda. Kalau saya lihat Mose itu dan Abraham hidupnya nggak sedinamis Daud. Ya. Hananya, Misael, Azaria itu hidupnya kayaknya kayak lurus-lurus aja gitu ya. Kayak lurus-lurus aja gitu ya. Gitu. Tapi Daud ini memang beda, saudara. Daud ini saya pikir salah satu tokoh yang kehidupannya sangat dinamis. Jatuh bangunnya itu sangat-sangat kelihatan. Gitu. Jatuh bangunnya sangat kelihatan. Nah, saya itu menggambarkan tokoh Daud ini seperti seorang yang memang beda. Salah satunya gambarannya adalah tokoh yang nggak ada jaimnya ini orang. Ya, Daud itu tokoh yang nggak ada jaimnya.
mulai dari dia masih menggembalakan domba sampai dia sudah jadi raja, Daud itu tidak pernah jaga image. Ya kan? Dari dia menjadi seorang penggembala domba sampai dia jadi seorang raja, hidupnya ya begitu, memang apa adanya. Itu. Hidupnya itu tidak ada kepura-puraan. Ya. Ini seorang Daud. Nah, itulah yang membuat Daud ini mendapat tempat khusus atau spesial di hatinya Tuhan, saudara. Kalau saya bandingkan dengan Simpson menurut saya dia nggak banyak jatuh di dalam dosa. Dia yang paling fatal karena apa? Karena Delilah. Tapi sekali dia jatuh, fatal akibatnya. Betul ya? Tapi bandingkan dengan Daud. Daud itu berapa kali loh dia jatuh di dalam dosa? Banyak, saudara. Ya, bukan hanya kisahnya dia ngintip Batsheba mandi. Itu cuma salah satu. Ya. Ada banyak kisah Daud yang menggambarkan Daud itu beberapa kali dia melakukan kesalahan di hadapan Bapak Yahweh. Tapi Bapak Yahweh bilang, kamu tidak akan mati. Ya. Kenapa? Ini saya pikir ada sesuatu yang different nih, spesial nih. Ya, saya pikir. Nah, malam hari ini itu yang saya pikir perlu saya share sama saudara. Ada apa sih ini yang membuat Daud ini jadi begitu spesial di hadapan Tuhan. Ya, terus. Nah, saudara, sebelum kita masuk, saya kepingin kasih tahu tentang arti nama Daud. Daud itu sebenarnya terdiri dari 3 huruf, yaitu Dalet, Waw, Dalet, Daud. Ya. Nah, arti nama Daud itu sebenarnya banyak orang tahu artinya beloved, yang dikasihi, yang terkasih. Ya. Makanya sebenarnya kalau kita lihat kisah kehidupan Daud itu sebenarnya dia adalah anak yang paling bontot, paling bungsu. Ya. Kakak-kakaknya pergi berperang, dia nggak usah pergi berperang, cukup gembalakan domba. Ya, karena memang dia itu sebenarnya oleh Isai itu anak yang diempling-empling, saudara. Diempling-empling itu sayang, dieman-eman gitu ya, dieman-eman gitu. Itu Daud. Makanya arti nama Daud itu beloved, yang dikasihi. Tetapi kalau kita jabarin sedikit dari huruf per hurufnya, sebenarnya nama Daud itu terdiri dari kata Dalet, Waw, dan Dalet. Dalet itu kalau kita lihat maknanya, huruf Dalet itu kan pintu. Tapi Dalet juga bisa juga digambarkan sebagai orang yang membungkuk, saudara. Kemudian Waw itu selain yang kita tahu, Waw itu memang manusia. Dia angka gemetrianya berapa? 6. Itu ya. Nah, tetapi Waw itu sebenarnya punya arti making secure. Making secure itu selalu membuat aman, gitu ya. Orang yang selalu berusaha membuat aman, gitu. Nah, artinya apa? Berarti orang ini selalu bertanggung jawab. Nah, arti kata Daud, Dalet, Waw, Dalet itu sebenarnya adalah orang yang rendah hati dan bertanggung jawab. Nah, ternyata memang nama Daud ini tidak jauh dengan karakter Daud yang asli memang. Kalau kita lihat, Daud itu memang orang yang rendah hati, saudara. Daud itu orang yang bertanggung jawab. Itu. Makanya kita lihat ya, ada 8 poin, ada 8 hal yang saya pikir kita perlu contoh dari kisah kehidupan Daud. Salomo memang dipersiapkan Tuhan. Salomo dia dipersiapkan oleh Bapak Yahweh
untuk bisa membangun bait suci. Padahal ide untuk membangun bait suci itu bukan Salomo, saudara. Daud. Daud yang punya kerinduan, tapi Tuhan bilang, no Daud, karena tanganmu berlumuran darah. Tapi pun demikian Daud tidak patah hati. Ya kan? Daud gak patah hati. Ya, Daud justru dukung Salomo. Dia support. Dia sudah ngomong sama rakyatnya bahwa nanti yang akan membangun bait suci itu adalah anakku Salomo. Ya, Daud langsung mengerahkan banyak material, emas, tembaga, semua untuk kebutuhan membangun bait suci. Kita lihat hatinya Daud begitu luar biasa. Salomo memang dipersiapkan, tetapi saudara tahu, di akhir kisah kehidupan Salomo, dia gagal. Betul ya? Gagal. Tapi kalau saudara lihat, di akhir kisah kehidupan Raja Daud, dikatakan, di hari tuanya, Daud itu dipuaskan dengan kekayaan, dengan kehormatan. Ya, padahal kisah hidupnya Daud itu, wow, sangat dinamis. Nah, kita akan lihat sekarang. Next. Ya, ada apa sebenarnya dengan seorang Daud ini? Daud itu berkali-kali pernah jatuh dalam dosa. Kehidupan rumah tangga Daud juga tidak harmonis, sampai dia pernah dikejar-kejar oleh anaknya sendiri yang namanya Absalom. Mau dibunuh, saudara. Bayangin itu, ya. Tapi di akhir hidup Daud itu bisa mendapatkan kepuasan di hari-hari akhirnya. Saya pikir betapapun sulit hidup ini yang kita hadapi sekarang ini, saudara. Tujuan kita adalah ketika kita masuk di hari-hari akhir hidup kita, masuk di hari-hari tua kita, kita pun pasti kepingin hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Amin. Ya kan? Pasti ini impian kita semua, saya percaya. Amin. Saudara menua bersama dengan pasangan saudara, kalau Tuhan izinkan. Saudara menua dengan anak-anak saudara, dengan tubuh yang sehat. Amin. Dengan kondisi keuangan yang bukan hanya berkecukupan, bukan, tapi berkelimpahan. Amin. Itu yang saya pikir menjadi tujuan setiap orang. Ya, bisa guyon dengan anak-anaknya, bisa guyon dengan pasangan hidupnya, dengan cucunya. Itu yang menjadi tujuan akhir dari hidup ini, saudara. Itu yang namanya menikmati hidup. Dan ini yang didapat oleh Raja Daud. Nah, apa rahasianya gitu kan? Apa rahasianya? Padahal hidup Daud itu seperti itu gitu. Daud juga bukan orang yang sempurna. Dia banyak melakukan kesalahan. Oke, kita lihat. Apa yang dapat kita pelajari dari seorang Daud? Yang pertama, sebenarnya Bapak Yahweh ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita jangan pernah menilai orang hanya dari penampilan. Amin. Sebenarnya Tuhan mau mengajarkan, seorang sehebat Nabi Samuel pun bisa salah, saudara. Ya kan? Memang manusia itu selalu terpengaruh oleh apa yang dilihat oleh mata. Gitu kan? Kalau orangnya modelnya pakaiannya bagus, wangi, wah kita menghargai. Tapi kalau orangnya pakaiannya lusuh, kita kayak anggap aras-arasan ngomong sama dia. Itu banyak saya lihat orang seperti itu. Ya, tapi Tuhan sebenarnya mau mengajar kepada kita. Ya, Bapak Ibu, jangan pernah engkau melihat seseorang berdasarkan penampilan fisik. Amin. Ya. 1 Samuel ayat 16 sampai 7 dikatakan begini, dan berkatalah Yahweh kepada Samuel, jangan memandang penampilannya atau kepada tinggi perawakannya, karena aku telah menolaknya. Sebab manusia tidak melihat apa yang dia lihat, sebab manusia memandang penampilan lahiriah, tetapi Yahweh memandang hati. Saya
ingin menyampaikan sekali lagi kepada kita semua. Ayo Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang sudah menjadi orang-orang pilihan Bapa Yahweh. Amin. Sikap hidup kita ini pun harus jadi lebih baik. Saudara siap gak kalau di luar sana ada orang-orang miskin, mereka akan datang beribadah di sini? Saudara siap gak untuk menerima mereka? Halo? Siap? Saya kasih tahu ya, mungkin ini menjadi evaluasi buat kita bersama. Saya masih melihat loh, ada satu jemaat kita kadang-kadang memang baunya bau, bajunya kotor. Tapi saya kadang miris, terus terang saya harus ngomong. Ya, masih banyak bangku yang kosong, tapi dia dikasih kursi sendiri. Kenapa? Ada yang beralasan, soalnya jemaat yang lain nggak mau, bau. Saya kasih tahu saudara, siapa yang sudah pernah pergi ke Mesir? Waktu Mesir ya tante? Ke gereja sampah ya? Enggak ya? Oh, yang 2014 mungkin ada yang pergi bersama dengan saya ke gereja sampah. Saudara tahu ada sebuah gereja di sana. Mungkin Bapak Gembala sudah berulang-ulang pernah ceritakan. Itu kenapa disebut gereja sampah? Karena gereja itu terletak di antara kerumunan sampah. Saya waktu ke sana itu naik bus, saudara. Busnya nggak bisa masuk, diganti bus yang kecil. Dan bus yang kecil itu, saudara tahu, itu padahal udah ditutup jendelanya. Bau sampah itu masuk menyengat, saudara. Dan semua jemaatnya yang ada di situ rata-rata adalah pemulung. Tapi ada juga orang-orang yang kaya. Mereka bisa berbaur satu dengan yang lain untuk sama-sama memuji dan menyembah. Ayo, kita semua yang di sini yang katanya kita mengasihi Bapa Yahweh. Saya tanya sekali lagi, saudara siap gak kalau Tuhan kirimkan jemaat para pengemis yang banyak di luar sana? Yang siap baru Tante Frida sama Brisco. Saya kasih tahu saudara, siap gak siap? Kita harus siap. Kehilat kita ini bukan hanya untuk orang-orang kaya. Tapi kehilat kita ini ada untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang cacat, untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Kalau bukan kita yang bisa menerima mereka, siapa? Halo? Apakah saudara masih mengikuti saya? Ya. Kalau saya sih kepinginnya saudara, kalau ada jemaat kita yang mereka siapapun lah, jangan diberikan kursi khusus. Mereka punya hak yang sama untuk beribadah dengan kita di tempat ini. Mereka punya hak yang sama untuk duduk bersama dengan di kursi yang sama. Amin. Saya tidak bisa membayangkan besok kalau ibadah kehilat yang baru. Itu tempatnya bagus, kursinya bagus. Tiba-tiba ada jemaat kita yang seperti itu. Terus saudara kasih kursi yang sendiri gitu. Maaf saya harus ngomong. Saya harus ngomong saudara. Mungkin saudara gak suka dengan apa yang saya katakan. Tapi kita harus rombak semua. Amin. Mau saudara? Mau duduk bersebelahan dengan orang miskin? Mau? Ya. Kalau Tuhan mengasihi saudara, Tuhan juga mengasihi orang miskin yang ada di sebelah saudara. Amin. Ya. Tapi kalau kita sudah menolak mereka, hati-hati. Jangan-jangan besok di kerajaan Samayim, tempat dia lebih gede dari punya kita. Ya. Tuhan mengajar tentang kehidupan Daud ini. Supaya kita tidak menilai orang hanya dari penampilan fisik. Ya, next. Nah, ini ada sebuah kisah nyata, saudara. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi beberapa tahun yang lalu, mungkin ada beberapa saudara pernah dengar. Ada seorang bapak-bapak yang pakaiannya cukup sederhana. Dia masuk ke mall,
Dan di mall itu ada event orang jual mobil. Nah, bapak-bapak ini dia masuk ke mall hanya pakai kaos oblong dan sarung. Tahu sarung ya? Sarung. Nah, dia datang masuk ke mall, dia lihat-lihat itu mobil. Wah, waktu itu dia lihat ada satu mobil yang mahal, yaitu Jaguar. Jaguar, saudara. Saudara tahu sendiri harga Jaguar itu kan mahal ya. Bisa mungkin 1 M lebih, bisa 2 M. Nah, ketika dia lihat mobil Jaguar ini, dia tertarik, ini bapak. Nah, saudara kan tahu kalau ada event-event begitu biasanya ada yang namanya sales person girl. Sales promotion girl, betul, Brisco. Makanya singkatannya SPG. Wah, itu cantik-cantik gitu. Kenapa yang dipilih yang cantik-cantik? Saya belum pernah lihat SPG yang badannya gombrot gitu. Enggak pernah. Pasti badannya yang lencir-lencir itu, saudara ya. Supaya para pria-pria itu kan yang biasanya yang bosi, yang duitnya banyak itu yang pria-pria kan gitu ya. Nah, untuk menarik itu gitu kan. Tapi karena bapak ini pakainya kaos oblong, sarungan, sandal jepit, saudara. Nah, bapak ini pengen tanya sama salesnya itu. Saudara. Maksudnya dia mau tanya, ini mobil harganya berapa, kekuatan mesinnya seperti apa, gitu kan ya. Baru dia mau begini, ini salesnya pergi, saudara. Pura-pura bagi brosur sama yang lain. Begitu mau dideketin lagi, pergi lagi, saudara. Nggak dianggap ya. Waduh, kurang ajar gak gitu. Jadi ini bapak ke sana, ditinggal ke sana. Nanti bapaknya mau pergi sana lagi, ke sana lagi, saudara. Ini dasar bapak. Ini saya ngomong bukan mau mendiskreditkan sebuah ras ya, tapi memang kejadiannya seperti itu. Ini bapak orang Madura, saudara. Orang yang Madura. Nah, tahu sendiri kan. Nah, orang Madura itu jangan dikira mereka orang biasa-biasa loh, kaya-kaya loh, saudara. Biasanya orang Madura itu bisnisnya apa? Ada yang tahu? Sate itu ya memang. Iya, betul, sate Madura ya. Sama satu apa lagi? Potong rambut. Nah, orang-orang Madura itu bos-bosnya tuh biasanya jualannya besi, saudara. Nah, bapak-bapak ini rupanya pebisnis besi tua. Wah, marah ini bapak-bapaknya ini. Wah, marah ini orang Madura. Ya, langsung didatangin itu sales personnya bilang, "Woi, engkau apa toko lagi mobil dah ya?" Gitu ya. Tahu artinya? Hah? Berempah. Wah, saya gini-gini dikit-sedikit ngerti loh, saudara. Sedikit. Yang ngertinya cuma itu tadi. Nah, berapa ini mobil? Kaget ini salesnya kan. Kaget gitu kan. Langsung saudara tahu apa yang dilakukan? Duitnya tuh dikeluarin dari sarungnya, saudara. Wow, banyak sekali duitnya, saudara. Bayangin, kira-kira yang jadi salesnya malu nggak itu? Sangat malu. Pasti sangat malu. Ya. Itu akibat karena dia hanya melihat penampilan, saudara. Tapi bukan berarti kalau saya ngomong begini kemudian saudara begini, ya udahlah besok saya kalau meskipun jadi orang sukses saya tak begitu aja. Jangan. Saudara itu harus tunjukkan bahwa saudara itu artinya bisa menghargai penampilan saudara. Amin. Ya. Kalau saudara punya baju yang bagus, pakai baju yang bagus. Apalagi kalau saudara datang ibadah. Pakai yang terbaik. Ya, saya selalu berusaha kalau saya beli baju baru, pertama kali baju itu saya pakai bukan ke pesta, tapi saya pakai untuk ibadah. Kalau saya beli sepatu baru, saya usahakan selalu sepatu itu saya pakai untuk ibadah. Gitu. Apapun yang saya miliki yang baru, saya pasti pakai untuk ibadah.
Gitu saudara. Untuk apa sih? Bukan untuk sok-sokan. Untuk apa? Nah, kalau saudara pakai baju yang terbaik, itu sebenarnya satu, saudara itu menghargai diri saudara sendiri. Betul kan? Kedua, saudara itu menghargai orang-orang yang ada di sekitar saudara. Ya kan? Yang ketiga, saudara persembahkan itu untuk Tuhan. Gitu. Ya. Jadi bukan saya cerita begini terus, oh ya udah besok pakai kaos oblong gitu supaya kelihatan sederhana, rendah hati. Enggak, saudara. Ya, tapi maksudnya kalau saudara dapat melihat orang-orang yang demikian, jangan disepelekan. Saudara harus, kalau papi bilang begini, kalau saudara bisa membukakan pintu untuk orang-orang kaya, saudara juga harus bisa membukakan pintu untuk orang miskin. Amin. Ya, itulah sebabnya saya singgung tadi. Ya, kalau saya hanya mengusulkan, mungkin untuk para asyir, tidak perlulah dibelikan kursi khusus untuk seseorang. Tunjukkan mereka tempat duduk yang kosong. Amin. Ya, dan saudara terimalah orang-orang yang demikian. Amin. Ya, jangan lagi, oh mambu aku gak kuat mambu nih. Ya, itu resiko. Ya, bagaimanapun mereka tetap adalah bagian daripada keluarga Kehilat ini. Amin, saudara. Ya, oke, itu yang membuat hati Tuhan itu disenangkan, saudara. Terus, ya, jadi peristiwa ini mengajarkan supaya kita itu bisa menghargai orang lain sama seperti kita menghargai diri sendiri. Ya, mengajarkan pada kita bahwa seburuk apapun keadaan kita, jangan pernah berkecil hati atau mindur, karena meskipun manusia memandang penampilan, tapi Tuhan memandang hati. Jadi kalau saudara saat ini pun merasa saya nggak punya sepatu untuk ibadah, akhirnya saudara nggak berani datang ibadah, salah. Ya kan, Bapak Gembala, saya ingetin lagi nih, apa yang saya katakan ini saya ulangin lagi nih, karena Papi pernah ngomong, kan gitu ya. Saudara pakai sandal pun, ngodok pun, datanglah ibadah. Karena Tuhan tidak melihat penampilan saudara, tapi Tuhan melihat hati saudara. Amin. Tapi kalau saudara punya sepatu, jangan disimpan. Saya heran loh, lihat kadang, maaf ya, saya ngomong juga nih, saya pernah lihat ini, orang-orang kaya ini, orang-orang kaya loh saudara. Ya, orang-orang kaya, saya tahu dia punya pabrik, tapi datang ibadah, maaf, cuma pakai kaos yang model polo. Bukan berarti kaos polo itu untuk orang miskin, bukan maksudnya. Kaos polo itu mewah. Tapi saya tahu kalau dia pakai hem itu akan jauh lebih rapi. Amin. Tapi orang itu cuma pakai begitu, sandal jepit, saudara. Tapi kalau dia datang ke pesta, wih, pakai pakaian yang bagus, jas, ya, pakai batik. Saya pikir kamu ini jahat, kamu ini. Berarti kamu lebih menghargai orang lain, manusia, daripada kamu menghargai Tuhan. Ya, saudara mau simpen baju bagus itu mau sampai kapan sih? Ya kan? Saudara mau simpen baju itu mau sampai kapan? Saudara datang ke pesta orang kawin itu berapa kali dalam setahun? Dalam event apa itu saudara berapa kali dalam setahun? Ya, tapi kalau saudara ibadah, setiap minggu saudara pasti datang ibadah. Benar kan? Ya, saya yakin kalau saudara bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mesti Bapak Yahweh kasih yang terbaik buat saudara. Amin. Ya, next. Kedua, apa yang dapat kita petik dari kisah kehidupan Daud? Ada satu quote yang mengatakan begini, hanya karena seseorang tidak berani atau sanggup melakukannya, bukan berarti tidak dapat dilakukan. Maksudnya apa ini? Jadi begini saudara, kalau saudara baca itu di dalam 1 Samuel ayat 17, di situ kan diceritakan bahwa ketika orang Israel itu menghadapi pasukan Filistin, sebenarnya orang Israel itu tidak takut dengan orang Filistin,
Tapi yang mereka takutkan itu cuma satu orang itu loh, si Goliat. Sehingga membuat mereka menjadi seperti singa ompong. Bisanya tiap pagi berdiri baris, sore bubar. Nanti kalau ketika si Goliat datang maju ke depan dan dia teriak-teriak, ini pasukan Israel, bukan hanya baris, bubar lari ketakutan. Setiap harinya coba saudara baca itu. Ya. Selama 40 hari ya, Brisco ya. Berdiri begitu. Lah untuk apa? Gitu. Nanti ketika Goliat maju di tengah-tengah, mereka lari pada bubar. Ketakutan. Sampai muncullah ya Daud ini mendengar perkataan Goliat, dan Daud panas telinganya. Ya kan? Kan ceritanya begitu ya. Ketika Daud mau nganterin makanan buat kakaknya, si Goliat ngomong, ya kan? Menghina orang Israel, marahlah si Daud. Siapa ini orang gak bersunat, berani-berani menghina pasukan Elohim yang perkasa, yang hidup. Tapi waktu Daud ngomong gitu saudara, bukan malah didukung, malah diapain? Diremehkan, diseneni saudara. Ya kan? Satu, ini menggambarkan, kalau saudara lihat cerita itu, ketika Daud ngomong seperti itu, bukan malah didukung tapi dijatuhkan mentalnya. Yang menjatuhkan satu, kakaknya. Ya kan? Eliab. Kemudian yang kedua, semua kawan-kawan kakaknya itu prajurit yang ada di situ juga menjatuhkan mental Daud. Ketiga, Saul, orang yang paling berpengaruh pada saat itu sebagai raja, dia juga menjatuhkan mentalnya Daud. Saya menggambarkan apa saudara? Ya, saya menggambarkan begini. Ini seperti orang yang punya visi dan impian. Tetapi orang ini, Daud ini seperti saya gambarkan orang yang kita ini yang punya visi dan impian. Tapi bayangkan saudara, ya, kalau saudara pada saat itu kondisinya seperti Daud, ya, saudara itu punya visi dan impian, kan begitu ya? Tapi visi dan impian saudara, ketika saudara cerita sama orang, satu, saudara cerita sama keluarga saudara bukan mendukung malah menjatuhkan. Saudara cerita sama teman-teman saudara, teman-teman saudara juga menjatuhkan. Saudara cerita kepada orang yang paling menurut saudara itu paling punya pengaruh dalam hidup saudara, itu juga menjatuhkan. Saudara bisa bayangin ya. Makanya banyak orang-orang yang gagal dalam mencapai visi dan impian. Kenapa? Karena ketika dia baru mau cerita tentang mimpinya, dijatuhkan. Saudara tahu, ini kebiasaan netizen. Netizen itu sukanya nyinyir. Nyinyir itu menjatuhkan. Tapi saya katakan, bukan hanya karena seorang tidak berani untuk melakukannya dan berarti itu tidak dapat dilakukan. Bukan itu saudara. Bukan itu. Meskipun di sekeliling saudara mengatakan tidak akan bisa, tapi kalau Bapak Yahweh ngomong bisa, bisa enggak saudara? Pasti bisa. Next, apa yang kita lakukan saat itu bila kita dalam kondisi seperti Daud? Ya kan, tidak ada yang mendukung. Nah, ketika tidak ada yang mendukung, tapi kalau saudara punya tekad yang bulat, mesti jadi. Amin. Jadi kesimpulannya di poin yang kedua ini, keberhasilan pencapaian visi dan impian kita itu tidak harus mendapat dukungan dari orang sekitar kita. Dengarkan baik-baik saudara. Ya. Keberhasilan pencapaian visi dan impian kita tidak harus mendapat dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Tetapi tekad yang bulat itu yang membawa saudara mencapai keberhasilan. Amin. Ya. Coba saudara perhatikan.
cerita-cerita di dalam kisah kitab suci kita, bagaimana perjuangan orang-orang Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya kan? Dibutuhkan tekad yang bulat dari dua orang pemimpin, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, sekarang apa yang menjadi visi dan impian kita? Apa yang menjadi visi dan impian saudara? Jadikan itu sebuah tekad yang bulat. Orang mau ngomong gak mungkin bisa. Tapi kalau saudara memang percaya saudara bisa lakukan, yakini saja. Amin. Orang lain mau ngomong gak mungkin, gak usah dipikirin. Banyak loh orang-orang yang ketika kita ngomong sharing, aku mau gini-gini, mesti ada perkataan, angel kowe koyo ngono, wes percuma, nggak usah diteruske, kerja iki sing gampang-gampang wae, kowe iku kegedean mimpi. Dan orang akan pasti merasa apa? Down. Oh iya yo. Saya katakan kalau saudara sedang sharing kepada teman saudara dan saudara dibegitukan, lain kali saudara nggak usah sharing sama dia. Tutup saja. Yang penting saudara kumpulkan energi saudara, bulatkan tekad saudara. Kalau saudara yakin pasti jadi. Amin. Ya, ini yang dilakukan oleh Daud. Gitu loh. Kalau Daud tidak punya tekad yang bulat untuk berani melawan Goliat, saya pikir bangsa Israel nggak akan mengalami kemenangan, ya kan? Tapi karena si Daud ini punya tekad yang bulat, meskipun pada saat itu orang-orang tidak ada satupun yang mendukung dia, nggak ada satupun yang mendukung dia, malah diremehkan toh. Kamu kok mau lawan Goliat? Itu Saul ngomong begitu loh. Kamu kok mau ngelawan Goliat? Kamu itu kecil, kerjaanmu itu apa? Kamu cuma gembalain domba. Dia itu dari lahir sudah perang. Piye coba saudara? Tapi Daud tidak pernah patah arang. Dia punya tekad yang bulat. Nah, ini yang harus dimiliki saudara. Biarlah setiap kita harus punya tekad yang bulat untuk mencapai visi dan impian kita. Amin. Ya. Saya dulu waktu pertama kali mau bikin tour, saudara, saya melamar untuk kerjasama dengan agen tour yang ada di Israel. Ya, saya dan Elis tuh kirim email sampai 20 perusahaan yang saya lamar ceritanya. Bisa nggak kita kerjasama? Kenapa? Karena saya bukan corporate, saya bukan perusahaan. Ya, saudara tahu dari 20 yang saya ajukan itu email, hampir tidak ada yang membalas. Yang balas cuma 1, saudara. Bayangin, dari 20 lebih ya, 20 lebih ya, kalau 21 atau 22, kita kirim lamaran, ajak kerjasama, gak dianggap saudara, gak dianggap. Tapi apakah saya patah arang? No. Ya, saya terus berusaha, saya ajukan lamaran lagi. Ya, dan puji Tuhan, saya bisa kerjasama dengan ternyata yang nerima saya itu adalah agensi tour yang terbaik di Israel. Ya, makanya saya kalau bawa grup itu mereka rata-rata puji Tuhan, saya katakan mereka rata-rata puas. Ya, ini kayak promosi saya jadinya jualannya. Bukan itu maksudnya. Saya itu mau menceritakan, pokoknya kita terus punya tekad yang bulat gitu loh saudara. Kalau saudara punya tekad yang bulat, saudara pasti dapat yang terbaik. Amin. Gitu loh. Saya tuh punya impian, cita-cita saya kepengennya bisa jalan-jalan keliling dunia saudara. Dan hari ini saya percaya, saya tekadkan bulat saya, satu waktu saya pasti bisa jalan-jalan keliling dunia. Nah nanti kalau sudah saya itu tercapai, saya akan kesaksian. Kan gitu toh. Ya. Pelajarannya adalah bulatkan tekad saudara.
apapun yang saudara menjadi impian visi saudara, harus punya kebulatan tekad. Ya, terus. Nah, setiap orang yang mau berhasil harus punya pikiran out of the box. Ingat, ya, orang-orang yang hebat, tokoh-tokoh dunia yang hebat, itu selalu punya ide out of the box. Ngerti maksudnya? Out of the box itu pikiran di luar kebiasaan. Nah, saya kasih contoh. Nah, ini biasanya kan papi kasih contoh bikin bakso nih. Out of the box. Saya juga kasih contoh. Kalau bikin bakso, kan gitu kan? Kalau bikin bakso biasanya pentol itu bulat-bulat. Ya kan? Kenapa saudara tidak bikin? Mungkin kotak-kotak ada. Kenapa saudara nggak bikin bakso yang bentuknya mungkin dinosaurus? Ya kan? Artinya itu yang out of the box. Bakso rasa stroberi. Ya kan? Kan belum ada kan? Itu contoh maksudnya. Ya. Ya. Sama seperti saya ketika saya membawa grup untuk pergi ke Israel, saya harus berpikir dengan Elis, bagaimana caranya ketika saya bawa grup ke Israel dan mereka ngomong, kok beda yo? Gitu. Dan sampai hari ini testimoni mereka adalah memang beda. Kalau pergi dengan Jameson dan Elis itu beda. Betul ya Frisco ya? Oh haleluya. Ya. Jadi harus out of the box, saudara. Harus out of the box gitu. Nah, di mana out of the box-nya dari si Daud ini? Begini saudara. Ya, 1 Samuel 17 ayat 49 mengatakan, dan Daud menaruh tangan ke dalam kantong dan mengambil sebuah batu dari sana. Lalu ia mengayunkannya dan mengenai orang Filistin itu pada dahinya, dan batu itu terbenam di dalam dahinya. Lalu ia jatuh dengan mukanya ke tanah. Ini yang saya katakan out of the box. Orang-orang Israel, pasukan Israel saat itu saya percaya tidak ada yang berpikiran seperti Daud. Ketika mereka pasti berpikir begini loh, kalau melawan Goliat itu harus badannya paling tidak segede Goliat juga. Betul ya? Satu, kedua, harus punya ketangkasan bela diri seperti Goliat. Itu yang ada di pikiran mereka. Betul nggak Bapak Ibu? Kan begitu ya? Tapi itu kan mereka nggak punya. Gitu. Itu yang membuat orang Israel mati kutu. Karena mereka melihat gimana mungkin bisa menang melawan orang segede kayak gitu. Itu. Tapi kalau bersama dengan Bapak Yahweh, Tuhan itu bisa kasih hikmat yang out of the box. Amin. Makanya di dalam pekerjaan kita saudara, di dalam bisnis kita, mari kita selalu berdoa supaya minta sama Bapak Yahweh supaya Tuhan kasih ide-ide yang berbeda dari orang-orang lain. Bisa nggak itu saudara? Bisa terjadi nggak? Bisa. Ya. Jadi orang Israel itu nggak pernah nyono gitu loh bahasa Jawanya, nggak pernah nyangka kalau Goliat itu bisa dijatuhkan pakai sebuah batu yang kecil. Nggak pernah nyangka, betul kan? Siapa yang pernah nyangka gitu loh? Mereka yang tadinya mereka hanya berpikiran, harus punya pedang yang kuat, harus punya tombak yang gede untuk mengalahkan tuh. No. Ya, jadi saudara, ayo kita harus punya cara berpikir seperti Daud. Artinya beda dengan orang-orang kebiasaan. Amin. Harus beda, harus beda. Ya. Itulah salah satu kesuksesan dari Daud. Karena dia selalu bisa berpikir out of the box. Bahkan tidak hanya itu, ketika Daud dikejar oleh Saul dan dia pergi melarikan diri ke orang Filistin, ya, dan ketika salah satu orang-orang tentara Filistin tahu, atau waktu itu pasukan Filistin kalau nggak salah, tahu, loh ini kan kayaknya si Daud ya, apa yang dilakukan oleh Daud?
Pura-pura langsung begitu kan? Ya kan? Itu kalau bukan orang yang berpikir out of the box, nggak bisa. Pasti ketangkep itu si David. Betul ya? Jadi sometimes kita itu dibutuhkan pemikiran yang kreatif. Out of the box. Berpikirlah di luar kebiasaan. Ciptakan sesuatu yang orang lain belum punya gitu. Amin saudara. Teks. Ya. Ya, ini yang tadi saya jelaskan. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang berpikir bagaimana cara mengalahkan Goliat kok bisa sampai pakai batu kecil. Ya, next. Nah, di poin ini saya ingin kasih tahu, ya. Ini yang membuat hati Tuhan itu lengket sama David. Kenapa? Daud ini kalau memuji Tuhan, ya, yang membuat Daud mendapat tempat di hati Bapa Yahweh itu karena Daud itu selalu menyanyi atau memuji Tuhan dengan menghayati, menaruh emosi di dalam lagu yang dia nyanyikan. Nah, saudara, yuk kita cross check masing-masing. Berapa banyak kalau kita datang ibadah, kita nyanyi cuma sekedar nyanyi. Yuk mulai sekarang kita belajar untuk menaruh emosi di dalam hati kita kita memuji Tuhan. Artinya apa? Coba belajar menghayati, menaruh perasaan di dalam pujian yang kita nyanyikan. Mau nggak saudara? Kenapa? Karena perasaan atau emosi itu berkaitan dengan hati. Tapi kalau pikiran itu berkaitan selalu dengan yang namanya strategi. Pikiran. Tapi kalau perasaan itu kaitannya dengan hati. Tuhan itu suka ketika saudara itu nyanyi dengan hati. Bukan terus berarti cuma gedumbel. Loh, kok diam kenapa? Kan nyanyi dengan hati. Salah, bukan itu maksudnya. Nah, itu nyanyi dalam hati. Nyanyi pakai hati itu artinya setiap kata-kata yang saudara ucapkan itu saudara itu rasakan gitu loh maksudnya. Amin. Amin saudara. Jadi kalau nyanyi jangan cuma sekedar nyanyi. Ya, saya lihat tuh kan ke Andre itu kadang kalau nyanyi sampai ngajak nari, ya kan? Ada yang nanggepinnya ya ala kadarnya gitu. Coba nyanyi pakai hati. Kalau saudara nyanyi pakai hati, baru saudara akan connect dengan hatinya Tuhan. Nyetrum. Ngerti nggak saudara sampai sini kira-kira? Kenapa? Karena ini saya gambarkan begini nih. Ada jutaan manusia. Ingat, Bapa Yahweh itu dia selalu bertata di atas pujian. Selain kita, selain saudara dan saya ini yang nyanyi ini di tempat ini, yang memuji Tuhan, itu ada jutaan miliaran malaikat. Ada jutaan malaikat di alam roh. Saya kasih tahu, ya. Ingat, malaikat itu juga diciptakan sebenarnya untuk memuji Tuhan. Ya. Dia selalu ada 24 jam puji-pujian. Nah, kita memuji Tuhan aja mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Ya kan? Enggak 24 jam kan? Gitu. Nah, tetapi nih, ini kan banyak orang memuji. Tetapi ada hal yang membuat hati Tuhan hati Tuhan itu tiba-tiba kayak kesetrum.
Sama seperti ketika Yesua lewat, ada perempuan yang pendarahan. Rrrt. Ngerti nggak saudara? Itu kayak gitu fenomenanya. Jadi di antara pemuji itu, saudara, ya, itu akan terfilter. Siapa yang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang memuji Tuhan yang pakai hati, itu langsung kesetrum Bapak Yahweh itu. Siapa yang memuji aku? Nah, itu yang dilakukan oleh Daud, saudara. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dan kalau itu yang kita lakukan, tidak mungkin setan itu bisa mendekat. Amin. Ayo, saya mengajak seluruh keluarga Kehilat Aleph Tau, kita memuji Tuhan pakai hati. Mau saudara? Saudara coba resapi setiap pujian, penyembahan yang saudara nyanyikan. Kalau saudara bisa resapi, saudara akan menemukan keindahannya. Itulah sebabnya kalau orang yang punya masalah, punya pergumulan hidup, dia datang cari Tuhan, menyanyi, Tuhan bisa kasih mujizat dalam hidupnya. Tuhan bisa kasih kelepasan dalam hidupnya. Kenapa? Karena hatinya connect. Amin. Yuk, saya mengajak saudara, siapa yang mau hidupnya mendapatkan terobosan? Siapa? Siapa yang mau hidupnya dapat mujizat yang besar? Nah, semua pasti mau. Ya. Cari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Connect kayak seperti HP itu dicas itu loh. Pakai yang kalau teknologi sekarang super fast charging. Nah, itu Tuhan maunya pakai hati. Daud memuji Tuhan pakai hati. Ya. Nanti deh coba saudara rasakan. Engkau baik, teramat baik. Saudara nyanyi pakai perasaan, itu akan beda rasanya kalau saudara cuma nyanyi engkau baik, teramat baik, karena saudara hafal. Ya. Mau belajar lebih lagi saudara? Mau belajar lebih lagi? Ya. Saya percaya kok. Ya. Kehilat ini, kehilat kita ini sedang dilawat Bapak Yahweh. Ya. Tapi tergantung saudara mau terima enggak lawatannya. Ya. Saya percaya saudara, kalau kita cari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, nyanyi pakai hati, saya yakin semua masalah yang saudara hadapi itu pasti Tuhan berikan pertolongan. Ya. Ini yang kita perlu belajar dari Raja Daud. Itu sebabnya bolak-balik Daud itu jatuh di dalam dosa. Tapi kok Daud itu dapat kemurahan? Itu anehnya. Kenapa? Karena hatinya dekat. Betul ya? Gak usah jauh-jauh. Gak usah ngomong hubungan antara Tuhan dengan manusia. Menurut saudara ini benar enggak yang saya ceritakan? Kalau saudara itu dekat dengan salah satu penguasa di Magelang ini katakan, ya, dekat karena saudara punya hubungan yang dekat, baik sekali. Sekali waktu saudara bikin salah, kemungkinan saudara untuk mendapat pertolongan itu akan pasti jauh lebih gede daripada orang-orang yang lain yang biasa. Betul kan? Betul nggak saudara? Betul ya? Mesti ada pertolongan, entah lewat jalur belakang lah, lewat apa. Betul ya? Itu manusia dengan manusia. Apalagi Bapak Yahweh, Bapak kita sendiri. Semakin kita dekat sama Dia, semakin pembelaannya besar buat kita. Amin. Itu yang saya ngomong tadi, Simpson juga pernah salah. Ya kan? Tapi begitu Simpson salah,
Selesai dia. Karena saya yakin kehidupan Simson dengan Daud itu beda. Ya kan? Daud itu tiap hari memuji, dekat dia sama Tuhan. Tapi Simson saya pikir enggak diceritakan. Seperti itu. Ya. Terus, apa lagi yang dapat? Poin kelima. Nah, Matius 15 ayat 8. Ini Yesua juga ngomong. Yesua ngomong, Yesaya itu pernah ngomong katanya. Yesaya, kitab Nabi Yesaya juga pernah berkata, kata Yesua begitu. Bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut dan dengan bibirnya menghormati aku, tetapi hatinya menjauh dari aku. Saudara, jadi saudara, ini yang saya katakan tadi gitu loh. Ayo nyanyi pakai hati, karena ini pernah diomongke sama Tuhan gitu loh, sama Yesua aja pernah mengecam. Bahkan di kitab Nabi, di kitab Yesaya pun pernah Bapak Yahweh ngomong, hatinya bangsa ini menjauh dari aku. Mulutnya tok sing deket, bibirnya tok sing deket. Nah ini kan menggambarkan kalau kita itu nyanyi, ya hebat kita menyanyi, suara kita bagus menyanyi, itu bukan apa-apa di mata Tuhan. Saudara, tak kasih tahu, suara manusia yang paling merdu di muka bumi ini, itu masih kalah merdu dengan suara malaikat yang diciptakan oleh Bapa Yahweh. Ya kan? Saudara percaya nggak kira-kira? Ya kan? Suara yang manusia yang paling hebat di muka bumi ini, itu masih kalah dengan suara malaikat yang diciptakan memang khusus oleh Bapa Yahweh untuk memuji. Tetapi suara malaikat itu akan kalah kalau kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan pakai hati. Karena bukan lagi standarnya suara yang didengar sama Bapa Yahweh, tapi hati, ya. Oke, terus. Nah, yang kelima, ada istilahnya ambil jalan tol. Apa maksudnya, saudara? Begini, suatu ketika Tuhan izinkan kita itu menghadapi pergumulan hidup yang tidak kunjung usai. Nah, saya menggambarkan itu sama saja kita ada di jalan yang macet, saudara. Nah, untuk mengatasi hal itu, saudara perlu ambil GPS dan arahkan jalannya ke jalan tol. Kenapa harus ke jalan tol? Kenapa tidak masuk ke jalan tikus, ke jalan kampung? Kenapa? Satu, kalau saudara arahkan ke jalan tol, ke jalan tikus, belum tentu kalau saudara naik mobil saudara gede muat jalannya. Ya kan? Saudara harus putar balik lagi. Kenapa harus diarahkan ke jalan tol? Karena jalan tol itu jalan bebas hambatan. Ya, jadi arahkan jalannya ke jalan tol. Artinya apa? Saat kita tidak menemukan jalan keluar dalam masalah kita, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa dengan mengambil tindakan yang salah, saudara. Ada jalan yang tidak pernah buntu. Ya, ada jalan yang tidak pernah buntu. Kalau saudara menghadapi masalah dan saudara merasa jalan saudara sudah buntu, saya katakan sebenarnya ada satu jalan yang tidak pernah buntu. Ya, kalau dunia kekristenan bilang lewat doa, itu betul. Tapi saya lebih senang saudara lewat jalur yang namanya tindakan profetik. Apa itu tindakan profetik? Saudara, kita itu kan sudah diajarkan hukum Loa. Hukum Loa itu aplikasinya, penerapannya adalah tindakan profetik. Seperti yang disaksikan oleh Ibu Frida tadi. Dia melakukan tindakan profetik lewat apa? Afirmasi. Afirmasi, saudara. Itu tindakan profetik. Nah, next kita lihat. Nah, seperti yang dialami oleh Daud saat bersembunyi di dalam goa. Saat itu dia melihat Saul sedang BAB. Ya, tapi saya heran loh saudara, karena ternyata masih banyak pengertian cerita ini itu pada saat Saul bukan BAB.
Saul sedang tidur. Saul sedang tidur, kemudian si Daud datang diam-diam memotong punca jubah. Padahal yang dipotong itu sitsit. Tetapi kalau saudara googling nih ya, saudara boleh googling. Saudara akan temukan banyak gambar. Itu posisi Saul sedang tidur. Di situ kalau nggak salah Saul pakai jubah warna merah. Nah di ujung jubahnya Saul itu dipotong, bukan sitsitnya, tapi yang dipotong bajunya, saudara. Nah itu gambaran kekristenan pada umumnya. Pengertian mereka, Saulnya tidur, nggak pakai sitsit, bajunya biasa, dipotong. Padahal sudah jelas punca jubah itu ini sebenarnya, saudara. Ya, sitsit. Dan jelas di dalam kitab suci itu ditulis bukan pada saat sedang tidur, tapi saat ya rilis begitu, pelepasan. Ya, tulisannya kalau nggak salah rilis itu dalam bahasa Inggris. Rilis atau apa gitu saya lupa ya. Nah, saudara, yang dilakukan oleh si Daud itu potong sitsit. Kenapa si Daud memotong sitsit? Padahal harusnya pada saat itu Daud punya kesempatan untuk langsung bunuh. Tapi cara itu salah. Ya. Nah, ini gambarannya apa, saudara? Ini gambarannya kadangkala kita itu kalau dijahatin orang, kita itu secara daging kan nggak terima ya, pinginnya membales dengan hal yang serupa. Kamu ngancurin saya, kamu tak hancurin hidupmu. Itu yang biasa terjadi di luar sana, saudara. Tetapi saya katakan, coba kita pakai caranya Daud, saudara. Kalau saudara itu dijahatin orang, kalau saudara sedang punya pergumulan masalah, ya, saudara tidak lagi berdoa, Tuhan tolong saya. Ya, tapi saudara harus berani memperkatakan sesuatu sebagai tindakan profetik. Kita kan sudah bolak-balik diajarin ya. Saya hanya mereview kembali. Kalau toko saudara itu dijahatin orang, apa yang saudara lakukan? Saya pikir saudara sudah dikasih tahu sama Bapak Gembala. Iya kan? Kembalikan paketnya. Setelah itu apa yang saudara lakukan? Perkatakan. Mulai detik ini gitu. Contoh, mulai detik ini di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, di dalam Ruach HaKodes, saya pagari toko saya ini. Mulai detik ini saya memerintahkan berkat dari 4 penjuru mata angin masuk ke dalam toko saya. Bisa nggak, saudara? Ya kan? Perkatakan itu gitu. Mulai detik ini saya memanggil, ada ribuan orang, ribuan customer, ribuan pelanggan setiap hari mendatangi toko saya dan berbelanja. Bisa nggak, saudara? Nah, itu yang namanya tindakan profetik. Itu yang namanya saudara pakai jalan tol. Kenapa? Karena kalau saudara pakai jalan yang biasa macet, sudah stuck gitu. Tapi ada satu jalan yang tidak pernah macet, yaitu jalan alam roh. Amin. Nah, itu dipakai, saudara. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dia putus sitsitnya. Tujuannya untuk apa? Ketika Daud memutus sitsitnya si Saul, itu menandakan bahwa Saul mulai saat itu lepas perlindungan dari Bapa Yahweh. Tapi di dalam hal itu Daud tidak berdosa, nggak salah, karena dia tidak menyentuh secara fisik. Yang dia sentuh alam supranaturalnya, alam rohnya. Nah, begitupun kita, saudara, ya, menangkan dulu alam rohnya. Amin. Saudara kuasai dulu alam rohnya. Amin. Gitu. Mulai detik ini, begitu. Perkatakan, saudara. Saudara itu punya, dikasih modal mulut untuk ngomong sama Bapa Yahweh. Amin. Itu gunakan untuk apa? Saudara bisa berfirman, begitu loh.
Berfirman loh saudara, bukan cuma berkata-kata loh, berfirman. Kan Tuhan bilang bahwa kita ini diciptakan serupa toh, gitu. Jadi saudara itu bisa berfirman, firmankan yang baik, gitu. Firmankan yang baik, yang supaya itu datang sama hidup saudara itu yang baik, begitu, yang dahsyat, mujizat terjadi, begitu terus saudara. Keberhasilan demi keberhasilan, berkat demi berkat, kekayaan, kesehatan, umur panjang terus. Gitu. Ya. Jadi pakai jalan tol. Ya, ini yang dilakukan oleh Daud. Terus yang keenam. Nah, Daud itu juga punya sikap EGP, saudara. Ya kan? Nah, EGP apa? Emang gua pikirin, ini pakai senjatanya papi, kan gitu ya. Tapi ini benar memang gitu saudara ya. Ini memang benar, kita itu harus punya sikap EGP. Ya. Asalkan sikap EGP kita itu berdasarkan sesuatu yang benar. Amin. Ya. Jangan saudara berdiri atau memiliki prinsip yang salah terus saudara EGP. Kalau saudara memang salah, saudara perlu diperbaiki. Gitu. Tapi kalau saudara sudah benar, contoh, saudara sudah ngerti bahwa nama Bapa Yahweh yang benar, dasarnya benar, saudara harus pegang itu sikap EGP. Jangan lagi saudara merasa nanti kalau saudara kumpul sama orang-orang di gereja yang masih manggil si A, saudara ikut-ikutan lagi ngomongnya, bahasanya sama. Gitu. Karena apa? Oh, enggak enak sama mereka, nanti saya dipikir sok rohani. Enggak, itu enggak bicara sok rohani, tapi itu bicara mengenai saudara harus punya sikap. Jangan jadi bunglon. Ya. Harus punya sikap. Saya enggak peduli di teman-teman saya di FB. Ya. Tapi ketika saya ngomong begitu, ya, saya pakai bahasa saya, teman saya ulang tahun saya kasih ucapan selamat ulang tahun, Bapak Yahweh memberkati, atau saya katakan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ada sih memang beberapa yang tanya, apa Son itu Son? Kamu ikut Yudaism ya? Dari situ saya cerita, gitu. Saya cerita. Meskipun mereka akhirnya jadi kayak pasang gap sama saya, gitu, pasang gap gitu ya. Tapi saya nggak peduli, EGP, emang gua pikirin, yang penting kamu sudah tak kasih tahu, kamu mau terima, mau enggak, urusanmu. Gitu. Nah kita tuh harus punya EGP, apa yang dimiliki, yang dimaksudkan EGP ini saudara, yang dimiliki oleh si Daud ini saudara. Nah saat tabut perjanjian itu dibawa pulang dari rumah Obed-Edom, kondisinya si Daud ini kan seneng, sukacita dia, betul ya, sukacita dia jalan itu sambil menari-nari, sambil mengiringi tabut. Nah, diceritakan di situ, ditulis di situ, saking sukacitanya Daud itu sampai jubah yang dikenakan tuh hampir lepas, bahkan hampir telanjang gitu. Tapi saya sih berpikirnya nggak mungkin telanjang sampai nggak celana gitu, nggak, celananya tetap ada. Tapi kan orang Israel itu suka pakai jubah gitu loh, yang terusan, kayak daster itu loh, ya kan? Nah itu yang mungkin terkoyak sampai dadanya apa semua kelihatan. Kemudian di situ diceritakan si Mikal, ya kan? Si Mikal memandang dari jendela kan, terus si Mikal memandang rendah itu si Daud. Iya. Kenapa si Mikal ngomong gitu? Karena si Mikal merasa, kowe iki lak rojo. Rojo kok kaya ngono, gitu. Ora pantes. Tetapi saya yakin pada saat Mikal ngomong begitu atau batin, kan si Daud nggak ngerti toh, ya kan? Tapi ada pembela yang maha dahsyat, yang nggak terima Bapak Yahweh, ya kan? Tak kasih tahu saudara, ya, ini loh istimewanya kita jadi anak Bapak Yahweh. Kita enggak perlu bela, Bapak Yahweh yang bela.
Sebelum kita ngerti lah kita mau disakitin orang, Bapak Yahweh ngerti. Kenapa? Karena Bapak Yahweh melihat Daud itu kan biji mata toh. Betul ya? Sama seperti kita juga biji mata. Ada orang yang tidak senang sama saudara, mau ngutak-ngatik hidup saudara, mau mengancam hidup saudara. Saya katakan, sebelum dia berani maju, Bapak Yahweh yang sudah ada di depan saudara. Amin. Coba saudara lihat. Dari peristiwa itu, Mikal dibuat apa? Mandul. Iya kan? Kutuk mandul, saudara. Ngeri loh. Padahal sih itu belum, saya ngomong belum berurusan langsung dengan orangnya. Belum berurusan langsung kan dengan David. Cuma batin, rojo kok kayak ngono. Nah, pesannya apa saudara? Ya, kalau kita ada di tempat ini, ya, contoh nih David, kalau memuji Tuhan, nggak usah urusan sama kanan kiri, amin. Kalau datang beribadah, nggak usah urusan sama kanan kiri. Yang penting saudara itu fokus cari Bapak Yahweh, amin. Nggak usah bingung sama kanan kiri, gitu. Ya, mau di sebelah saudara itu orang yang kayak bagaimana, biarin gitu. Pokoknya saudara itu bersuka cita, cari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan pernah terpengaruh sama omongan orang di luar sana. Akan ada banyak orang yang mencibir saudara, yang mengata-ngatain saudara itu bodoh karena mau disesatin oleh Pak Lukas. Dicuci otaknya. Ya memang saya pikir benar juga, kita itu dicuci otaknya karena sebelumnya otaknya kotor jadi bersih. Ya kan? Lu benar gak saudara? Karena dulu yang ada di sini pikirannya si A kan gitu toh. Jadi dicuci itu benar memang gitu ya. Saya katakan akan ada banyak dan sekarang ini kita akan sedang hadapi itu. Tapi saya katakan kuatkan hati, jangan terpengaruh, jangan lemah mental. Amin. Ya, tetap setia beribadah. EGP. Amin. Emang gua pikirin, yang penting sekali Bapak Yahweh tetap Bapak Yahweh. Sampai mati tetap Bapak Yahweh. Ya, sampai rapture, saudara. Ya, itu yang membuat Tuhan itu selalu membela Daud. Seneng gak saudara kalau hidupnya dibela Tuhan sih? Amin. Ya, tidak ada satupun pembela di muka bumi ini yang sehebat dan sedahsyat Bapak Yahweh. Kalau dia yang sudah membela, gak ada yang sanggup bisa melawan. Amin. Ya, mau sekuat, mau sehebat apapun jenderal di muka bumi ini, penguasa di muka bumi ini, kalau Bapak Yahweh yang ada di pihak kita, gak akan ada yang mampu melawan kita. Amin. Pegang itu saudara. Terus, ya, jadi kita sudah percaya Bapak Yahweh, biarkan orang lain tahu sikap iman kita. EGP dengan mereka yang mengatakan kita sesat lah, jangan sampai kita jadi bunglon gitu loh. Ya, karena merasa nggak enak. Nanti kalau diundang KKR ke sana, aduh, karena temanku ya sing ngundangnya, ikut datang lah. Padahal di KKR itu masih nama yang lama. Gak usah. Kan Papi itu selalu ngajarin kita boleh bersahabat dengan siapapun, bahkan dengan lintas agama pun, bahkan dengan orang yang tidak beragama, boleh bersahabat kok. Tapi bukan di dalam hal iman atau ritual. No. Ya. Oke, terus. Yang ketujuh, rendah hati. Jadi saudara, di kisah ini dikatakan sekali waktu Nabi Nathan mendatangi Daud. Karena apa? Daud melakukan kesalahan yang besar, yaitu membunuh Uria. Jahat loh kalau saya baca itu ya. Bukan hanya menaruh Uria di depan medan peperangan, bukan hanya itu saudara. Tetapi Daud itu memerintahkan gini, nanti ya kalau Uria sudah paling depan, tinggalin.
Itu konco-konco disuruh bubar, saudara. Saudara, saya bisa membayangkan lagi ting 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 gitu kan. Kalau ada bolonnya kan masih semangat ya. Dia ngelihat ada bolonnya, wah semangat, ada bolonnya kan gitu ya. Ini sudah wah ting 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 ting. Loh kok kosong? Loh kok kosong? Konconya satu, saudara, di belakang. Gimana tuh? Ya kan? Jahat di mata Tuhan. Ya. Jahat, saudara. Itulah sebabnya Nabi Nathan menegur Daud. Tetapi memang Daud salah. Bedanya Daud dengan Saul, ketika Samuel negur Saul, Saul nggak terima. Ya kan? Saul nggak terima. Tapi Daud ini dia langsung sadar kalau dia salah. Makanya dia minta ampun. Minta ampun. Nggak gampang loh orang itu bisa menerima teguran dari orang. Apalagi posisi Daud sebagai raja. Ya. Tidak ada orang yang lebih tinggi dari dia. Gitu, saudara. Nggak gampang loh. Ya. Manusia itu bisa berubah loh. Yang tadinya ketika belum jadi apa-apa, dia mungkin masih bisa rendah hati. Tapi kalau dia sudah mulai punya pangkat, dia sudah mulai punya jabatan, dia mulai punya kekayaan, kekuasaan, bisa berubah loh hati manusia. Dan itu banyak. Betul ya? Malam hari ini coba cross check. Sudah sejauh apakah kita? Ya. Saya selalu ngomong sama rekan-rekan pelayanan. Kita ini di semua ini sama. Harus bisa saling mengingatkan, menegur. Kalau memang nggak ada yang nggak mau ditegur, berarti dia tidak mau belajar, berarti dia tidak mau diajar. Kalau saya salah, saya pun pernah ditegur beberapa kali. Dan memang ketika saya salah, saya harus minta maaf, gitu. Saya tahu saya salah ya, saya harus minta maaf, gitu. Jangan sampai ketika kita sudah tahu salah, ditegur. Dan kita merasa, kamu siapa kok negur-negur saya? Bahaya, saudara. Orang yang dibenci oleh Bapa Yahweh itu orang yang tinggi hati. Tapi sekebalikannya, orang yang selalu dibela Bapa Yahweh itu orang yang rendah hati. Amin. Amin, saudara. Dan yang terakhir, tidak pernah melupakan Tuhan. Ini. Jadi Daud itu meskipun dari nol dia belum jadi apa-apa sampai dia jadi raja, bahkan sampai pada masa kerajaannya itu aman, sudah nggak punya musuh lagi. Kerajaan Daud itu kuat, saudara. Sudah nggak ada lagi musuh atau bangsa-bangsa lain itu yang berani menyerang kerajaannya Daud. Daud itu tetap punya keinginan untuk apa? Membangun bait suci. Ya toh, meskipun pada saat itu Tuhan ngomong, jangan, aku nggak mau kamu yang bangun. Tapi kita lihat hatinya Daud, dia itu tetap kepingin melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang saya lihat, saudara, yang tadinya setiap beribadah, belum punya apa-apa, setiap beribadah, tapi begitu Tuhan berkati dia, jadi orang sukses, sukar untuk beribadah. Ya, sukar untuk beribadah. Saya melihat ada orang yang begitu. Saya sampai kadang ngomong sama Elis, aduh, kasihan orang ini dulunya miskin, sekarang dia diberkati jadi orang kaya, malah meninggalkan Tuhan. Tapi gitu hanya alasan, saya tetap ibadah kok. Apalagi sekarang bisa pakai alasan, kalau nggak ibadah bisa live streaming, ya. Jangan, saudara. Ya. Saudara, kita ini kan selalu percaya dan mengimani bahwa hidup kita itu semakin hari semakin kaya. Amin. Saudara mengimani itu enggak? Ya kan? Semakin hari saudara itu semakin diberkati, semakin sukses, semakin kaya. Ya kan? Nah, kalau sekarang saudara sudah benar-benar merasakan perubahan itu,
itu tandanya saudara harus semakin setia. Amin. Itu tandanya saudara harus semakin memperhatikan pekerjaan Tuhan. Saya ngomong sama teman-teman rekan sepelayanan saya ngomong sama mereka gini, nek bisnismu berhasil, saya ngomong sama mereka, ini terlepas mereka menganggap saya ini mata duitan, EGP, saya ngomong gini, nek kamu wis sukses, hal yang utama yang harus kamu perhatikan adalah pekerjaan Tuhan. Ingat loh ya, saya bilang gitu, ingat loh ya, kamu ini sekarang lagi berdoa supaya kamu diberkati, jadi orang sukses. Nek wis sukses, aku ngiling ke kamu lagi. Saya kan kalau ngomong sama teman-teman pelayanan kan, ya seperti teman biasa gitu ya. Ojo lali loh kowe. Kamu diberkati, yang harus kamu ingat pertama pekerjaan Tuhan. Jangan cuma kembalikan persepuluhan, tapi kamu harus perhatikan pekerjaan Tuhan. Kalau saya ngomong nih sama saudara sekalian ya, kalau saudara diberkati oleh Bapak Yahweh, jadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya duit banyak, sukses dalam bisnis saudara, saya katakan, itu tandanya saudara dipilih untuk jadi pilar Kehilat ini. Saudara mau nggak? Pertanyaan, saudara mau nggak jadi pilar Kehilat? Mau ya? Saudara, kalau saudara diberkati, keinginan hati Tuhan itu adalah sebenarnya saudara itu mengingat akan rumah Tuhan. Jangan sampai rumah Tuhan dibiarkan terlantar, terbengkalai. Dan percayalah, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti mengasihi pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Dan ketika saudara mengasihi pekerjaan Tuhan, saudara belani Tuhan. Nek saudara belani Tuhan, tak kasih tahu saudara, Tuhan lebih belani saudara. Kalau Tuhan sudah belani saudara, Dia tidak cuma memberkati usaha saudara, Dia itu akan memberkati keluarga saudara. Dia akan memberkati orang-orang yang di sekitar saudara. Dan saudara bisa jadi orang yang diberkati, sukses, kaya raya, mati masuk surga. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, malam hari ini biarlah firman-Mu renungan yang sederhana Bapak, tapi biarlah mengingatkan kami Tuhan, untuk kami tetap mempelajari, mengambil hikmah dari kehidupan Daud. Karena Engkau tahu Bapak, Engkau mengasihi Daud sama seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan berbuah, dan kami menjadi berkat bagi Engkau Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa, sama-sama kita katakan amin. Baik, kita akan dengan pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Berita Lelayu, telah berpulang ke rumah Bapak Yahweh Aditya Alfa Saputra dalam usia 13 tahun. Meninggal pada hari Senin 29 Agustus 2022 pukul 11.15 waktu Indonesia bagian Barat, dan telah dimakamkan pada hari Selasa 30 Agustus 2022 di TPU Tidar Kerajaan Magelang. Info Men's Club, akan diadakan ibadah Men's Club pada hari Selasa 6 September 2022 pukul 6 sore di Kehilat Aleph Tau. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Bapak-bapak, ya, ayo datang ke Men's Club, bapak-bapak, ya. Karena Men's Club ini diadakan adalah sebagai wadah paseduluran. Apa ya? Paseduluran aku ini kepingin sok Jawa tapi angel. Seduluran, paseduluran, benar ya?
paseduluran. Seluruh kaum bapak kehilat gitu loh. Ya. Jadi maksudnya tujuannya untuk apa? Supaya kita itu guyup gitu loh. Biar kita itu semua saling kenal gitu. Kalau semua saling kenal enak saudara. Sekali waktu namanya manusia itu butuh. Ya kan? Maksudnya butuh apa? Butuh perhatian. Butuh sing namanya kekancan. Ya. Ayo bapak-bapak, kalau kaum wanita ini kan sudah jalan bagus ya. Saya lihat setiap ini ada sekitar 30-40 orang. Tapi kaum bapak ini ya saya pikir sudah cukup bagus sih, ada 20-an orang ya kira-kira kalau setiap kumpul ya. Pak Yuli ya. Mana nih Ko Yuli? Betul ya? Sekitar 20-an ya. Tapi ayo kita kepingin lebih lagi gitu ya. Kita kepingin lebih lagi supaya apa sih kalau bapak-bapak kumpul itu kita bisa saling tukar pikiran gitu. Saling sharing, saling menguatkan. Ya. Siapa tahu kita bisa saling membangun hubungan yang lebih baik gitu ya. Hubungan apapun, hubungan pekerjaan, ya, hubungan persahabatan. Saya pikir itu ya. Karena benar, Men's Club ini sebenarnya sangat fun, sangat menyenangkan ya. Saya pikir itu saja. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita juga akan berdoa untuk Bapak Gembala supaya Bapak Gembala cepat dipulihkan. Amin. Saya mengajak saudara bisa bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Kohanim. Terima kasih Bapak Yahweh, segala kemuliaan, kehormatan, keagungan kami naikkan kepadamu. Karena Engkaulah Raja di atas segala raja, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Yisak dan Yakov, dan kami bangga Tuhan memiliki Tuhan yang dahsyat seperti Engkau Bapa Yahweh. Engkaulah Elohim dan Raja kami, Tuhan semesta alam yang menguasai hidup kami. Bapa Yahweh, kami berdoa Tuhan saat ini sebelum kami pulang, kami teringat oleh Bapak Gembala kami Tuhan. Bapa Yahweh, kami berdoa Tuhan, kami tumpang tangan dari tempat ini Bapa. Kami mematahkan segala kuasa kutuk sakit penyakit yang dialami oleh Papi Tuhan. Kami patahkan kuasanya dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Dan saat ini kami perkatakan Tuhan untuk Papi Lukas yang kami kasih, jadilah pulih kembali, sehat seperti sedia kala, sehingga dapat kembali bersama-sama dengan kami melayani Tuhan, beribadah bersama-sama memuliakan namamu. Terima kasih Bapak Yahweh. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaatmu yang saat ini Tuhan, mereka mengalami masalah Bapak, pergumulan hidup. Kami berdoa Bapak Yahweh, kami berdoa untuk mereka Tuhan. Tuhan Engkau memberikan pertolongan yang ajaib ya Bapak Yahweh. Dimanapun mereka berada Bapak Yahweh, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang sedang online live streaming Tuhan, Engkau melihat permasalahan mereka Bapak, segala Tuhan yang menjadi pergumulan hidup mereka, Tuhan memberikan jawaban ya Bapak atas hidup, atas doa-doa mereka Tuhan. Dan kami berdoa Bapak Yahweh, biarlah setiap kami yang datang di tempat ini, kami pulang membawa berkat sukacita damai sejahtera, berkat kekayaan, kesehatan dan umur panjang, berkat kesuksesan, keberhasilan dan keberuntungan. Terima kasih Bapak Yahweh. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa Bapak, kami mengangkat kedua belah tangan kami dan kami terima berkat Kohanim yang daripada Bapak Yahweh. Yefareka Yahweh o Yismerecha. Yair Yahweh panau eleka wikunecha. Isa Yahweh panau elecha wa yashem lecha shalom. Diberkatilah saudara pada saat saudara datang dan diberkatilah pada saat saudara pulang. Apapun yang dikerjakan oleh saudara dibuat oleh Bapak Yahweh menjadi berhasil dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yefarekeka wa yishmereka Yefarekeka
Tuhan, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada
untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.